sehabis sholat Jumat, Kiai Badri berpidato di hadapan ribuan santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah ujung dengarkan baik-baik. Kalian yang di pinggir juga dengarkan baik-baik. Ini adalah perintah dariku. Ku dengar kabar Pangeran Diponegoro sudah ditangkap dengan licik oleh orang Belanda. Karena itu bersiap-siaplah. Aku perkirakan orang-orang Belanda bakal menyerang pesantren ini. Karena di pesantren inilah kita mengkader, kita mendidik para pejuang-pejuang Islam untuk melawan Belanda itu. Siapkan kalian. Yang jago bela diri berlatihlah. Yang ahli pedang ajarkan yang lain. Yang ahli panah. Dan siapa saja punya kemampuan wajib andai kau dewasa berperang melawan Belanda itu. Baik, sekarang bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berlatih. Hari itu pesantren gempar karena semua mempersiapkan untuk membela negeri ini dari serangan musuh. Karena kecintaannya pada negeri dan perintah Allah Ta'ala, mereka bersiap-siap melawan Belanda yang jahat, penjajah yang licik itu. Ada yang berlatih panah. Ada yang berlatih pedang. Teng, teng, teng. Wow. Ada yang berlatih tombak. Teng, teng. Dan ada yang berlatih silat atau jurus-jurus ampuh lainnya. Tak lupa ada 4 orang santri yang sejak tadi juga sibuk berlatih. Silat tidak bisa, bermain senjata juga belum berlatih, tapi mereka siap-siap ikut bertempur melawan Belanda. Yang paling depan namanya Fauzi, yang di belakangnya namanya Didin, dan ada 2 anak perempuan cerdas lainnya bernama Titin dan Ani. Fauzi, Didin, Titi, dan Ani. Mereka ikut bersiap-siap. Tak mau ketinggalan ingin membela bangsa ini dari serangan musuh. Teman-teman, siap, gerak. Lanjang depan, gerak. Aduh, hati-hati kau, Tin. Maafkan aku ya, nggak sengaja. Tapi jangan diulang lagi, kepalaku benjol nanti. Tegap, gerak. Wah, mereka berlatih berbaris seperti orang-orang dewasa yang bersiap-siap menggunakan semua kemampuannya. Tibalah saatnya mereka berperang melawan orang-orang asing. Dengan gagahnya, dengan pakaian serba putih, Pak Kiai memimpin rombongan itu menuju lapangan seberang gunung. Alhamdulillah, sholat malam membuat kita tenang dan yakin akan melawan orang-orang Belanda itu. Meskipun mereka lebih lengkap senjatanya, meskipun mereka lebih banyak jumlahnya, kita jangan takut. Siapkan kalian hati, senjata, dan fisik kalian untuk melawan mereka. Pasukan berkuda, maju! Berangkatlah paling depan pasukan berkuda dipimpin oleh para ustadz yang gagah berani dan tampak wajahnya penuh semangat. Hiyo! Hiyo! Ada yang pasukan jalan kaki dari para santri-santri pesantren itu. Hiyo! Pasukan maju! Pasukan sudah berangkat. Fauzi bilang pada kawan-kawannya, Teman-teman, mereka sudah berangkat, ayo kita di belakang ikut. Tapi kan kita tidak diperintahkan ikut perang. Ya kan, Pak Fauzi? betul loh,
kita nggak diperintahkan perang. Itu karena Pak Kiai tahu kita masih kecil dan dikhawatirkan bakal sakit sengsara atau mati sia-sia. Terus bagaimana? Kita nggak usah berangkat ya? Ya berangkat, kita bantu apa yang bisa. Entah makanan, mengobati orang sakit, apapun yang disuruh kita lakukan. Iya, aku setuju. Ani juga bilang begitu. Yuk kita berangkat. Terus naik apa kita berangkat ke sana? Oh, naik kuda. Wah, kudanya sudah habis di bawah mereka kok. Ya nggak ada lagi. Bagaimana kalau naik sapi? Sapinya sudah dibawa juga untuk angkut barang-barang persenjataan kan? Terus naik apa lagi ya? Naik apa ya? Gimana kalau kita naik kambing? Naik kambing? Ya, kambing juga ada di bawah mungkin buat perbekalan lauk pauknya. Ya sih, masa naik kucing? Kan ya nggak bisa. Terus bagaimana? Sudah kita lari saja. Meskipun lambat tapi kita sehat, ya kan? Ya aku lari aja. Aku nggak masalah aku lari. Mereka berempat berlari membuntuti pasukan pesantren yang sudah terlebih dahulu berangkat ke medan tempur. Hari berikutnya, dua pasukan telah siap-siap bertemu. Pesantren dengan senjata alang apa adanya, sedang Belanda menggunakan senjata yang sangat lengkap. Pak Kiai berkata, "Jangan kalian takut. Allah ada bersama kita." Dalam kurun berabad-abad, pasukan muslim telah membuktikan bahwa kekuatan mereka yang banyak bukan jaminan bakal menaklukkan kita. Tapi keyakinan iman kita inilah yang akan menghancurkan mereka itu. Allahu Akbar. Serentak ribuan santri berteriak mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maju. Mulailah terdengar rentetan, senapan, berdesing, memekakkan telinga. Pesawat musuh juga melintas. Helikopternya pun diterbangkan. Memang tak seimbang perlengkapannya, tetapi keberanian mereka itu membuat orang Belanda ketakutan. Bahkan mereka ngeri. Ini pasukan aneh. Masa mereka susah dengan senang hati menyambut kematiannya? Sempat menang atau syahid? Menang atau syahid? Mereka bertempur dengan kerasnya. Teng, teng, teng. Wow! Allah! Rupanya dari atas tebing ada 4 orang serdadu penjajah Belanda yang memang disiapkan di atas tebing itu untuk menembak dari belakang. Liciknya menembak dari belakang. Penakut bener ya. Pak Kiai yang memimpin pasukan pesantren itu. Oh, di belakang mereka rupanya 4 santri tadi mengendap-endap melihat, mengintai. Tuh, Ada apa? Pak Kiai mau ditembak dari belakang. Mungkin mereka berpikiran kalau pimpinan kita mati, kita nyerah semuanya. Belum tentu loh ya. Dindang keras-keras. Apa yang kita lakukan ya? Aku tahu. Ntar. Mereka dibagi 4 tempat. Mau menyerang Pak Kiai. Aku tahu caranya. Didi membuka tasnya. Rupanya dia berangkat sudah bekal sate, teman-teman. Ya, sate. Satenya dimakan. Kemudian tusuk satenya itu dia keluarkan karet. Jadi panah rupanya. Aku coba ya. Oh berani. Menanya takut juga. Mereka gede kalau ketahuan ketembak. Dar, kepalaku bisa bolong. Cobalah. Dengan mengendap-endap, Didin menarik panah dari tusuk satenya itu. Orang Belanda
Serdadu itu yang mau menembak. Saatnya kau tamat riwayatmu, Kiai tua. Ketika sudah mau mencet pelatuknya, panah melesat langsung nancap di hidung. Ada. Apa ini? Terlepas. Senapannya, Didin dengan segera berlari. Iya, melompat dan menerjang orang Belanda yang besar itu. Tapi jangan khawatir, Didin badannya gembul alias tambun besar, dia tabrak orang itu. Serdadu itu pun terpeleset, terpelanting ke dalam jurang yang cukup dalam. Din, kamu hebat, Din. Kamu hebat. Shh, jangan keras-keras katanya. Oh iya. Sekarang bagaimana yang ketiga itu? Tugasmu. Tugasku. Ayo, Fauzi. Iya ya. Itu. Sekarang tugasku ya. Iya, kamu kan panglima kita, masa penakut sih? Iya, Din. Aku mau ke sana. Dengan mengendap-endap, Fauzi kemudian melihat ada seorang kopral dengan pistolnya hendak menembak dari balik batu ke arah tubuh Kiai kesayangannya. Oh ya, untung aku membawa celana kolor dan rangkap. Dia lepas celana kolornya, untung dia masih pakai celana yang lain. Celana besar milik ayahnya itu letakkan di tanah. Dia ambil batu, 4 buah batu, dia ikat kemudian dilemparkan. Aku teringat kisah Nabi Daud yang akan kulemparkan batu ini. Semoga 1 dari 4 ini tepat di kepalanya. Ketika perang berkecamuk, semua pasukan sibuk dengan perlawanan pada musuhnya. Di atas rupanya sama. Fauzi dengan semangat hendak melemparkan batunya yang ada di dalam celana kolor itu. Ya. Meluncurlah 4 buah batu. Apa yang terjadi? Allah mengaturnya. Batu itu tepat kena di kepala. Keempat-empatnya kena di kepala pasukan Belanda yang licik tadi. Pak. Aduh, apa ini? Pistol terlepas, langsung pingsan. Pingsan, nggak bangun lagi. Pingsan, entah kapan bangunnya. Hebat bener senjatanya, celana kolor, ya kan? Rupanya ada dua orang lagi yang hendak menembak dari belakang secara licik, Pak Kiai. Sekarang tugasku ya. Kudoakan semoga selamat. Iya, ayo Ami. Ani dan Titin tadi berjalan. Ketika berjalan tanpa sengaja kaki Ani menginjak sesuatu. Aduh, apa ini? Ya ampun, kotor, bau, najis. Ya. Jangan ketawa keras-keras, kedengaran mereka. Ani menginjak kotoran sapi. Aku tahu gunanya. Coba ember yang kau bawa dipakai ke sini. Rupanya memang sudah gua ember. Kemudian dengan mulut ditutup, hidung ditutup dengan plastik, kotoran-kotoran sapi itu dimasukkan oleh Titin dan Ani ke dalam ember. Dia naik berdua ke atas tebing yang lebih tinggi dan dari atas dilemparkan ke arah penembak jitu orang-orang Belanda di bawah itu. Mereka sih sudah konsentrasi. Sekarang saatnya kau mati, Pak Kiai Tua. Kotoran sapi itu sudah nempel di pundak serdadu Belanda tadi. Apa ini? Kok baunya?
Siapa yang melempar kotoran sapi? Karena merasa bau, dicarilah sumbernya. Oh, kalian! Ditembak. Untung meleset karena tidak konsentrasi. Nah, juga karena tidak konsentrasi, ternyata kakinya Titin menendang embernya yang berisi kotoran sapi tadi. Ember itu kedua-duanya jatuh dari atas tebing, langsung pas di kepala kedua serdadu Belanda itu. 2 ember masuk di kepala 2 serdadu. Mereka kebingungan karena wajah mereka belepotan kotoran sapi. Fauzi dan satu kawannya berlari cepat mendorong mereka berdua ke tebing yang curam itu. Ayo kalian harus jatuh. Dan 2 serdadu itu telah terjungkal dan mati di dasar jurang. Tusuk sate, celana kolor, dan kotoran sapi, barang sederhana tapi menyelamatkan pasukan pesantren yang sedang gigih melawan Belanda itu. Alhamdulillah, akhirnya orang-orang Belanda dapat dikalahkan dan mereka pulang ke benteng pertama mereka di kota. Sedang pasukan pesantren menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekik takbir di mana-mana. Tanda kemenangan atas musuh-musuh yang mereka takuti selama ini. Allah yang nolong